سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهنئكم جميعا بعيد سعيد من العائدين الفائزين والمقبولين في رضا رب العالمين، وكل عام وأنتم بألف ألف خير وسرور وحضور وضياء والنور، آمين يا رب العالمين. أما بعد، Hadratul Muhtaramin wal Karamin yang sangat kita muliakan, kita hormati, kita cintai dan kita taati segenap para warasatul anbiya, para alim, para ulama, para asatidz, para tua guru, para kiai, para tokoh masyarakat, para sesepuh, segenap jajaran takmir masjid Fathul Iman, yang mudah-mudahan semuanya beratakan senantiasa selalu diberikan sehat walafiat, panjang umur penuh taat, dimudahkan segala urusannya, diberkahi dalam setiap langkah perjuangannya, dan kita semuanya mendapatkan berkah ilmunya yang manfaat dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat muslimin muslimat, jamaah sholat 5 waktu yang mudah-mudahan juga senantiasa selalu diberi taufik, inayah, hidayah tamah bijahi khairil bariyah, sehingga bisa selalu istiqomah sholat 5 waktu di masjid Fathul Iman khususnya, sehingga menjadi hamba-hamba yang dicinta oleh Allah dan Rasulnya, dan mudah-mudahan senantiasa selalu istiqomah sampai husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, masih dalam suasana Idul Fitri atau Lebaran, maka tak lupa Al-Fakir mengucapkan tahniah selamat dalam arti ucapan minal aidin wal faizin wal maqbulin fi ridha rabbil alamin, wa kullu am wa antum bi alaf alaf khair wa surur wa qubur wa diya wa nur insya Allah. Maka banyak sekali hikmah ibrah di bulan Syawal setelah perginya bulan suci Ramadan. Dan alhamdulillah, yang pertama untuk ulun pribadi, setelah sekian purnama atau sekian abad lama tak masuk masjid ini. Dulunya sempat awal tahun 2018 mungkin ya, ulun awal masuk Palangka ya rutin ngaji di sini pada maghrib. Banyak yang tua-tua dulu, sekarang kayaknya macam tadi pertama. Mudah-mudahan yang tua-tua panjang umur, sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Ada yang dekat masjid Kuba hijau, nggak salah siapa itu ya, dekat waktunya kayak kemarin baru lewat. Mudah-mudahan semuanya panjang umur, sehat walafiat. Ini diminta oleh Ustaz Saleh dan panitia, mudah-mudahan bisa istiqomah. Kita akan mengkaji kitab yang kecil-kecil, tapi insya Allah penuh hikmah, bermakna. Dulu juga ngaji kitab ini tapi belum rampung, jadi mending kita baca ulang kembali, yaitu Ar-Risalah Jami'ah karena Imam Habib Ahmad bin Zaid al-Hashim, muridnya Habib Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad al-Haddad, yang mana beliau dijuluki Syekh Abdul Qadir al-Jailani fi zamani. Beliau mempunyai seperti kedudukannya Syekh Abdul Qadir Jailani di zamannya. Dari saking istiqomahnya beliau sampai dijuluki seperti itu oleh orang-orang yang hidup bersamanya. Mudah-mudahan kita dapat berkahnya beliau, amin ya rabbal alamin. Kemudian hikmah yang kedua sebelum kita membaca kitab tersebut, yaitu mengambil pelajaran daripada bulan Ramadan yang sudah berlalu, mungkin hampir 3 minggu kurang lebih. Dan jangan sampai
istimewa, menjadi anugerah yang khusus untuk umatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kok satu bulan itu Ramadan, dan kenapa kok Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan di bulan Ramadan? Maka banyak sekali pertanyaan-pertanyaan. Di antara hikmahnya, seseorang itu akan terbiasa dengan suatu perkara tatkala sudah rutin mengerjakannya satu bulan. Maka kita puasa gak cukup satu hari, tapi diminta satu bulan. Dan itu bukan di bulan yang lain, tapi di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Karena Ramadan bulannya Al-Qur'an, maka banyak sekali pelajarannya untuk kita mengupgrade, merefresh, atau mengaudit, mengevaluasi, mengintrospeksi, sehingga selesai Ramadan itu bahasanya Idul Fitri, kembali suci seperti bayi baru lahir di atas bumi. Kenapa? Karena sejatinya Ramadan itulah hakikatnya kita sebagai hamba-Nya Allah. Selalu ibadah, siang hari dengan berpuasa, malam hari dengan tadarus Quran dan qiyamul lail. Alhamdulillah. Kalau di luar Ramadan, malam takbiran, kita sholat sunnah 23 rakaat atau 25 rakaat dengan qobliyah ba'diyahnya, kayaknya hampir mustahil. Malam takbiran kemarin itu, malam 1 Syawal, yang kontroversi entah Jumat atau Sabtu. Pertanyaannya bukan di situ, sholat malam kan malam itu, malam takbiran itu. Tarawihnya diganti sholat hajat, sholat tobat, sholat tasbih, sholat witir, boleh, nggak masalah, yang 20 rakaat itu. Tapi kan begitu malam takbiran langsung hilang sholat sunnahnya. Bahkan sholat witir itu berlaku sepanjang malam, tapi juga wallahu a'lam. Sholat witir kah, kadang-kah, gak ada yang tahu ya. Yang penting ulun update-nya sholat witir. Tapi sholatnya gak ada tahu. Maka madrasah Ramadaniyah ini penggemblengan, pengkaderan yang diberikan oleh Allah setiap tahun untuk Nabi Rasulullah. Hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan wa hal jazaa'u sayyi'atin illa mithluha. Balasan kebaikan setelahnya, balasan keburukan yang kontinu setelahnya. Ramadannya diterima berarti setelah Ramadan sama dengan Ramadan atau bahkan lebih baik dari sebelum Ramadan, atau lebih baik daripada di bulan Ramadannya, tapi sedikit yang seperti itu. Makanya kata Imam Ali, laisa al-'id liman labisa al-jadid, innamal 'id liman ta'atu tazid. Hari raya bukan pakaian baru. Hari raya itu bagi yang taatnya bertambah kepada Allah. Nah, coba kita bercermin sekarang. Man shoma Ramadan thumma atba'ahu bisittin min Syawal faka'annama shoma ad-dahr. Siapa puasa bulan Ramadan 1 bulan, kemudian puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal, maka mendapatkan pahala seperti puasa 1 tahun. Pertanyaannya, puasa kada kuat kalau dia bisa merokok ya.
bisa puasa, alhamdulillah. Sehingga Ramadan itu tidurnya dirinya ibadah. Kok bisa? Iya, karena mulai dia tidak makan, tidak minum setelah subuh sampai maghrib itu dia sedang ibadah, yaitu puasa. Maka tatkala sedang puasa, walaupun tidur dirinya ibadah. Pokok dia nggak melihat TikTok orang joget-joget, dirinya ibadah. Tapi kalau Ramadan puasa tapi scroll terus TikTok, ini bukan ibadah, ini suul adab Allah. Ini sedang bermaksiat kepada Allah. Bahkan ibarat kita di masjid mau bilang tadi harusnya sholat ngaji malah mesum. Begitu juga tatkala Ramadan waktunya dia ibadah malah maksiat. Ada hamba-hamba yang istimewa sama orang soleh, sama beliau, dia nggak tahunya kita masih bermaksiat. Ini kurang ajar. Di waktu-waktu yang mulia seperti Ramadan, kita masih bermaksiat. Ini kurang ajar. Di tempat-tempat yang mulia seperti di masjid kita masih maksiat. Ini kurang ajar. Amali takutnya dapat kualat. Alhamdulillah ya. Makanya Rasulullah sudah malaikat Jibril mendoakan yang diaminkan oleh Rasulullah, man adraka Ramadan falam yughfar lahu adahu. Siapa mendapati Ramadan kan dapat ampunan Allah, keterlaluan berarti mudah-mudahan dijauhkan dari rahmatnya Allah, maka diamini oleh Rasulullah. Nauzubillah min. Nah, pertanyaannya, diterimakah Ramadan kita? Maka evaluasinya ada pada diri kita masing-masing. Setelah Ramadan, tambahkah taatnya, tambahkah ibadahnya, tambahkah semangatnya untuk mendekatkan diri kepada Allah, atau malah justru terjun bebas ala ilmiyin ila asfali safil, dari yang tinggi menjulang gak tahunya sampai masuk sumur. Alhamdulillah. Wabil khusus ini yang perlu dihati-hati, akhtar jenis teman duduk yang paling menakutkan. Ini semuanya kita punya. Kalau menurut intelijen aktivis Muslim, ini mata dajjal. Kalau ditelaah, dikoreksi lagi, ini program isi satanik, penyebar setan itu merancang ini detailnya dengan sengaja, dengan terinci supaya menggiring semua umat manusia menjauh daripada Allah dan Rasulnya. Atau punya sosmed kan? Coba antum bukan sosmed antum, yang muncul yaitu yang antum pikirkan, yang antum inginkan. Karena dia bisa mendeteksi sedetail mungkin bahkan apa yang kita inginkan, apa yang kita maukan. Apalagi antum berbicara, mau terang-terangan atau berrahasia, selama masih ada ini jadi mata-mata. Maka apa yang antum bicarakan, kemudian antum searching sosmed, itu nanti yang akan muncul di beranda terdepan yang antum bicarakan. Dia mendengar dan dia mengetahui, dan secara tidak langsung kita digiring dan kita tidak terasa. Jadi hatinya semakin smart. Ditanya, wallahu a'lam, hati-hati jangan sampai termanipulasi, tergiring opini propaganda daripada mereka tidak bertanggung jawab menjauhkan umat Islam daripada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah min al-ihtisar, yaitu pelajaran yang perlu diambil dari Ramadan kemarin, khususnya kalau mampu puasa, khususnya 6 hari di bulan Syawal ini. Gak harus mutawali, gak harus berkelanjutan, berkesinambungan. Hari ini, esok, lusa, dan sampai 6 hari, walaupun dicicil sekarang, lusa
lusa dan seterusnya boleh akan mendapatkan pahala 1 tahun. Dan ini keistimewaan. Dan puasa itu juta. Amin. Karena lisan bukan cuma menjadi mufaddal, puasa itu maknanya bukan cuma menahan diri daripada hal-hal yang membatalkan puasa dari makan dan minum, tapi menahan diri anil jami'il ma'asi wa dzunub, daripada dosa-dosa dan perlakuan maksiat. Karena dengan kita tidak makan dan minum itu menutup celah masuknya setan ke dalam tubuh kita. Karena setan yajri majrad dam, setan itu mengikuti alur pembuluh darah daripada manusia. Semakin kita banyak makan, semakin kita kenyang, nafsunya semakin lapar. Kalau perut kenyang, yang bawah lapar. Kalau yang bawah kenyang, yang atas lapar, dan seterusnya begitu, gak akan selesai. Hatta malakafahu biturab, sampai kemudian mulut manusia ini dipenuhi dengan tanah. Oleh sebab itu dalam hadis, ma mala'u Adam syarrun min batni, ma mala'u Adam wi'an syarrun min batni. Rasulullah bersabda, tidak ada suatu tempat yang dipenuhi oleh anak Adam yang lebih buruk, lebih daripada perutnya. Jadi jangan sampai maunya puasa tapi tatkala sahur dan berbuka wudu'an lillahi ta'ala. Satu nampan, satu wakul dihabiskan. Ini bukan puasa namanya. Yang dimaksud puasa itu ya, mengurangi makannya, mengurangi semua syahwatnya supaya lebih stabil daripada ruhaniyahnya, ibadahnya, istiqomahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan banyak lagi hikmah-hikmah yang lainnya. Maka di antara hikmahnya yaitu dianjurkan berpuasa. Kemudian yaitu Al-Qurannya. Jangan sampai Al-Quran cuma Ramadan. Kalau mau ada yang tadarus setelah sholat isya di masjid, umpama contoh masjid Ahlul Iman, boleh nggak? Boleh nggak? Umpama ada yang tadarus setelah sholat isya di masjid, boleh nggak? Boleh. Namanya nggak nyanyi kan? Boleh, insya Allah. Betul. Nah, cuma yang heran semua masjid kompak. Begitu sholat isya bulan Syawal gak ada yang tadarus. Padahal gak ada yang menerang. Sayang seribu sayang. Umpama seperti bulan Ramadan, setelah sholat isya semua mikrofonnya bunyi tadarus Quran, kayaknya kiamat diduga 1000 tahun lagi. Gak jadi kiamat kayaknya. Tapi berhubung la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan wa la ya'buduna Allah illa fi Ramadan. Gak kenal Allah kecuali Ramadan, gak menyembah Allah, gak beribadah kecuali Ramadan. Ini binsal qaum, seburuk-buruknya suatu kaum. Alhamdulillah. Dan jangan sampai kita menjadi hamba yang seperti itu. Alhamdulillah. Dan oleh sebab itu Qurannya jangan ditinggal. Kita boleh mania kemana-mana majlis datang, sholawatan datang, tapi Al-Quran jangan sampai ditinggal. Qurannya 1 kali 2 bacaan harus dibaca minimal one day one juz afdal. Kalau nggak bisa one day 1 makro boleh. Ya, tidak ada yang lebih hebat, yang lebih keramat, lebih daripada mukjizat Al-Quran. Karena itu mukjizat terbesar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kan biasa nyari keliling supaya diijabah doanya, supaya diterima doanya, supaya maka jawabannya satu, dekatkan diri dengan Al-Quran. Karena Al-Quran ini sumber rahmat, sumber obat, sumber hidayah, sumber segala-galanya keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian lebih daripada itu yang terakhir, hikmah Ramadan yaitu bangun sebelum subuh. Kalau Ramadan kan kita pasti insya Allah bangun sebelum subuh. Masya Allah, luar biasa. Kenapa? Sahur. Padahal sahur hukumnya sunnah, tapi dijaga betul. Kenapa? Kalau nggak sahur takut lapar puasanya. Tapi yang anehnya lagi, ada yang sahur setelah sahur tidur, subuhnya lewat. Nah ini kebalikan. Jaga yang sunnah, yang
wajib hilang. Hal muhim yang paling utama poinnya bangun sebelum subuh. Ini yang mahal. Para arifin itu fil ashari hum yastaghfirun. Kata Habib Soleh Tanggul terjadi datang dari kholnya Habib Soleh Tanggul. Habib Soleh Tanggul itu dikenal minat mutaakhir, termasuk wali yang nampak kerabatnya di zaman yang akhir seperti ini. Beliau 50 tahun yang lalu kurang lebih meninggal. Tapi semuanya yang pernah jumpa dengan beliau, semuanya menceritakan keramatnya yang nyata. Gak ada yang memungkiri, bahkan orang kafir sekalipun, orang luar negeri sekalipun, semuanya mendapatkan dan melihat luar biasa nampak hal itu yang diberikan oleh Allah kepada Habib Soleh. Habib Soleh ini kalau kata Muhammad Sayyid Walid Al-Kahbulu itu pernah jumpa. Beliau mengatakan Habib Soleh ini hatinya bersih. Habib Soleh ini gak punya unek-unek sama orang, gak punya iri dan benci sama orang, gak ada. Los melihat orang senang ikut senang, melihat orang susah ikut susah. Kita Soleh. Kalau kita kan melihat orang senang sumpah ya. Kalau melihat orang susah senang kita tampok. Alhamdulillah saya syukuri. Itu gitu. Ini susah dijaga. Kayak Soleh kan. Ini aulia ya. Aulia itu begitu. Hatinya sopan. Termasuk doanya Syekh Abu Bakar bin Sa'id. Dikasih pilihan, anak keturunanmu jadi orang-orang alim atau jadi orang-orang yang bersih hati. Dia ngomong orang-orang yang bersih hatinya, karena puncaknya ilmu itu bersih hati. Karena kalau cuma ahli ilmu nggak bersih hati, jadi cuma ahli teori tapi belum mengamalkan ilmunya. Tapi kalau sudah bersih hatinya, nanti ilmunya dikasih sendiri oleh Allah SWT. Karena dalam Al-Quran disebutkan yuzakkihim wa yu'allimuhum, dibersihkan dua hatinya baru dikasih ilmu oleh Allah SWT. Itu modal utama. Dan Habib Soleh ini pernah ngomong yang kemarin diceritakan di hal itu sama Habib Ali Segaf Jakarta. Ali tanya yang datang kepadaku, tapi semuanya minta dunia. Padahal perkara dunia itu cukup dengan hanya dia mulai. Perkara dunia itu cukup hanya dengan tahajud, selesai. Gak perlu datang sama aku. Sebenarnya maksudnya begitu alamat. Coba datang kepadaku urusan akhirat lebih afdal. Harusnya begitu. Ya Allah, minta kedudukannya seperti kedudukannya Habib Soleh, minta hati yang bersih seperti hatinya Habib Soleh, minta keistiqomahan seperti istiqomahnya Habib Soleh. Itu lebih afdal kalau kita datang ke beliau mintanya itu. Tapi kalau datang kepada beliau mintanya dunia, boleh cuma. Kata Habib Soleh, sayang, padahal kalau urusan dunia itu bisa terselesaikan, terkabulkan semua hajatnya dengan hanya istiqomah qiyamul lail, bangun sebelum subuh. Tapi bukan waktu kajian, bangun sebelum subuh, baca Quran, witan, pikiran, istighfar, sholat, nangis, minta ampun sama Allah. Ini terutama pesan-pesan hikmah Ramadan dan juga daripada momentum yang kemarin berlangsung halnya Habib Soleh bin Mahsin Al-Hamid. Mudah-mudahan kita dapat berkahnya beliau dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Kita perlukan fakir baca daripada kitab yang insyaallah kita akan baca, yaitu Ar-Risalah Al-Jami'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'matahu wa fi mazidah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fiha 'ilman salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Wa ba'd, fa hadhihi masail mukhtasarah min ba'di kutubi hujjatil Islam al-Ghazali ghaliban man 'arafaha wa 'amila biha narju lahu min Allah an yakuna min ahli al-'ilmi zahiran wa batinan billahi taufiq. Muqaddimah setelah basmalah hamdalah yang semuanya pada tahu. Kemudian beliau menyebutkan daripada apa yang nanti akan disinggung berwaktu istidlal tentang
majlis rutin seperti ini perantara untuk kita menambah ilmu. Gak ada selesai lelah, letih, bosan, kapok dalam ilmu itu gak ada ceritanya. Man qala annahu alim faqad jahil. Siapa yang ngomong dirinya anak sudah alim gak butuh ilmu, dia orang bodoh. Karena apa kata ulama itu, tidak akan pernah ada satupun orang yang bisa menjangkau seluruh ilmu. Walau hawalahu alfasana, walaupun dia umurnya 1000 tahun. Innamal ilmu bahrun amikun fakhudh min kulli syai'in hasanah. Sesungguhnya ilmu itu lautan yang tidak bertepi, yang sangat luas, yang sangat dalam, maka ambillah dari segala sesuatu yang paling penting. Al-ilmu dhalatul mu'min. Ilmu itu buruan yang selalu dicari oleh orang mukmin. Kullama qallada haditsan tabi'ahu akhar. Setiap dapat satu ilmu, dia mencari ilmu yang lain lagi. Karena hanya ilmu satu-satunya tangga, satu-satunya cara, satu-satunya misi, satu-satunya supaya kita bisa mendekatkan diri kepada Allah. Faqul man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Karena amal tanpa dasar ilmu tertolak, mutlak, tidak diterima oleh Allah. Ahli ibadah 1000 rakaat tapi tanpa ilmu, amalnya ditolak oleh Allah SWT. Tapi berilmu saja tanpa amal juga mendapatkan ancaman besar dari Allah. Karena kalau kata Rasulullah SAW, tanaman itu tumbuh dengan air hujan, bukan dengan guntur petir. Maksudnya butuh akal, bukan cuma teori. Malah dapat ancaman orang yang punya ilmu tapi tak mengamalkan ilmunya, mu'adzabun min qabli ibadil wasat, diadab sebelum menyembah berhala orang kafir. Kenapa? Punya ilmu tapi masih berani kepada Allah. Ini kurang ajar berarti begitu. Jadi ilmu satu-satunya wasilah perantara yang tidak bisa tidak harus diraih. Dan setan itu takut sama orang berilmu. Wa inna faqihan wahidan asyaddu 'ala syaitan min alfi 'abid. Satu orang faqih ahli ilmu lebih ditakuti oleh setan daripada 1000 orang ahli ibadah. Karena orang yang berilmu itu idza massahu syaitan tadzakkaru. Kalau mereka terkena tipu daya setan, mereka akan sadar diri. Faidahum mubsirun. Mereka bisa mendeteksi dan mengantisipasi. Jadi nggak sampai terjerumus, mulai dohir sampai batin, mulai penyakit maksiat yang jawareh sampai maksiat yang al-qulub, masalah hati. Jadi mereka tahu, oh ini ada sifat riya, oh ini ada sifat ujub, oh ini ada sifat sum'ah, oh ini ada sifat hubbul jannah, oh ini ada sifat macam-macam hubbul dunya. Dan itu mereka satu persatu perlahan dihilangkan. Gak ada ceritanya wali langsung jadi wali, gak ada. Semuanya proses. Ta'allam falaysa al-mar'u yuladu 'aliman wa laysa akhu ilmin kaman huwa jahil. Belajar. Tidak seorang pun dilahirkan langsung alim, apalagi langsung jadi wali, gak ada. Dan tidak sama orang berilmu dengan yang tidak berilmu. Karena apalagi di akhirat ya fa'ilah waladina amanikum waladina utul ilman darajat, itu diangkat orang yang berilmu dan beriman derajatnya daripada cuma yang berilmu, daripada cuma yang beriman tanpa berilmu itu 70 derajat. Setiap satu derajatnya jaraknya seperti langit dan bumi. Tafawud ma bainas sama' wal ardh. Itu akan nampak kedudukan hakikatnya nanti di akhirat utamanya. Derajatnya para orang-orang alim itu seperti para nabi Bani Israil untuk umatnya Nabi. Bahkan disebutkan
dikatakan seperti mereka itu mendapatkan makom kenabian, melainkan hanya saja tidak langsung mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril, melainkan menjadi penerusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak lagi tentang keistimewaan ilmu. Yang jelas satu poinnya, jangan pernah letih, bosan, capek untuk selalu menuntut ilmu. Al-yawma syai'un wa ghadan mithlahu min nukhabil ilmi allati tultaqat. Hari ini sesuatu, besok sesuatu. Maksudnya hari ini ilmu, besok ilmu. Dari kumpulan-kumpulan ilmu yang didapat. Wa innamas sayru istima'un nuqat. Jangan mengecilkan sesuatu yang banyak itu dari yang kecil-kecil kemudian dikumpulkan. Oleh sebab itu, perantara najis seperti ini di mana-mana tempat ini wasilah, khususnya buat yang sudah berkeluarga, buat yang sudah pensiun, buat yang sudah tua, nggak mungkin lagi ke madrasah, apalagi pondok, ya hadir di majlis ilmu minal mahdi ilal dari perut ibu sampai yang lahat, dan tidak ada yang lebih mulia profesi status seperti tatkala menuntut ilmu. Kalau masih muda, masih belum berkeluarga, afdalnya ke madrasah, utamanya ke pesantren, lebih getol lagi, lebih semangat lagi dalam menuntut ilmu, karena keutamaannya sangat istimewa di sisi Allah, di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan disebutkan attakhadallahu waliyan jahilan lawin takhadahu la'allamah. Allah tidak pernah mengangkat satupun walinya, kekasihnya, dari orang atau makhluk dari hamba yang bodoh. Tidak boleh, tidak ada wali jahil, itu tidak ada. Kiranya diangkat seorang hamba untuk jadi walinya atau kekasihnya, maka Allah akan memberikannya dia ilmu. Dalam arti semua wali Allah itu pasti modalnya ilmu, pasti mereka berilmu. Kalau ada wali melantur ngawur, berarti bukan waliullah tapi waliul syaitan. Bukan walinya Allah tapi walinya setan. Waliullah pasti dia berilmu. Oleh sebab itu, terutama di akhir zaman yang banyak sekali hoax, bahkan mita atau jenis-jenis macam-macamnya, kadang lebih cerdas, lebih pintar daripada kita. Oleh sebab itu, jangan sampai kita jaga jarak dari majelis ilmu. Sudah? Belum? 9 menit. Kayak sholat. Azan duluan dimakan. Lalu melihat ini, keutamaan bagi kita untuk selalu menuntut ilmu. Kalau Allah SAW katakan untuk SBI sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah bersabda, siapa orang yang berjalan bersentuhan dengan ilmu di jalannya itu, Allah mudahkan dia jalan menuju surga. Ulama mensyaratkan, ulun mau ke Santit, tapi nggak tahunya waktu selama perjalanan dengar ada ustaz atau ada majelis, nggak hadir di situ, cuma dengar mikrofonnya itu tentang nasihat seperti ini. Itu ulun dengar, itu sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk dimudahkan jalannya menuju surga, karena dia bersentuhan dengan ilmu. Bukan boleh mau hadir di majelis itu, apalagi yang hadir di majelis tersebut. Oleh sebab itu, hampir bisa dikatakan, kalau pengen melihat orang ahli surga, lihatlah mereka yang ahli majelis ilmu. Tapi kalau orang nggak mau majelis ilmu, kemudian ngakunya ahli surga, salah alamat berarti. Dari mana dia tahu jalan menuju surga kalau tanpa ilmu? Sedangkan surga itu ada alamatnya, ada syaratnya, ada ketentuan kriterianya. Dia harus kerjakan, dan sembarangan semuanya kemudian bisa mengklaim ahli surga husnul khotimah, enggak seperti itu. Maka
wabil khusus di akhir zaman, sekali lagi karena kita hidup di zaman yang banyak fitnah, maka perlu kita untuk betul-betul mengasingkan, menjaga niat dan semangat untuk menata waktu supaya bisa istiqomah hadir majelis ilmu. Karena kata para alim ulama, wasyukur nabi karena semangat Allah, jangan sampai engkau sibukkan aku dengan selainmu, sibukkan aku selalu denganmu. Jangan disibukkan dengan dunia atau dengan makhlukmu yang berpaling darimu, tapi sibukkan selalu denganmu. Apa itu yang dimaksud? Ilmu. Kalau ibadah, ya ibadah di malam hari, tapi siangnya mereka mengaji. Mengaji itu bukan cuma sembarang membaca, tapi menyelami lautan makrifah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya dengan ilmu lah dia akan betul-betul mengenal dan mendekat kepada Allah. Wasjud waqtarib, sujudlah dan mendekatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ba'd, dari masalah mukhtasar ba'd kutub Hujjat Islam Al-Ghazali ghaliban man arafaha wa amila biha Allah yakuna min ahli al-ilmi zahiran wa batinan bila taufiq. Dia menyebutkan ini sedikit rangkuman daripada kitab Imam Ghazali secara umum yang aku rangkum. Siapa yang memahaminya dan mengamalkannya, aku berharap kepada Allah mudah-mudahan dijadikan orang ahli ilmu zahir batin. Amin ya rabbal. Kitabnya tipis tapi berat. Ilmu itu kan kalau kita ngomong tipis kecil, kitabnya belum juga bisa ngarang, nggak sama levelnya. Ya. Sekarang banyak orang ahli ilmu, cuma nggak sama levelnya, nggak sama kualitasnya. Karena orang-orang ini orang-orang yang tinggi kedudukannya. Satu kalimat yang mereka tulis dengan satu kalimat yang kita tulis itu beda. Nah, nggak sama. Karena dari bersihnya hati, dari luasnya ilmu, dari bersihnya baca indranya dan segala macamnya, itu menentukan. Kalau kita mungkin berilmu tapi terkadang penuh nafsu, penuh ambisi, penuh ego, penuh cinta dunia, penuh macam-macam. Tapi kalau orang-orang ini berapa abad beliau sudah meninggal, kitabnya masih kita baca. Kita ada kan satu kitab? Nggak ada. Satu komentar yang sampai sekarang dibaca jadi nasihat untuk banyak orang? Nggak ada. Belum tentu bermanfaat. Berapa banyak orang yang kitab, tapi belum tentu tersebar dan dibaca di mana-mana. Tapi beliau, apalagi gurunya Imam Haddad, itu di mana-mana penjuru dunia dibaca. Dari saking istimewanya kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan beliau berkata, kalau kita memahaminya dan mengamalkannya, didoakan supaya menjadi orang ahli ilmu zahir batin. Wabillahi taufik, dan taufik itu semuanya sumbernya dari Allah. Wa ma taufiqi illa billah. Tidak ada taufik, yaitu kemampuan qudratul ta'ah fil abad, kemampuan pada diri seorang hamba untuk melakukan taat kepada Allah. Terakhir sekali waktu Syekh Qadir Jailani berjalan sama muridnya, kemudian melihat ada orang mahmurah, mabuk sempoyongan sampai ibarat teler. Maka muridnya ngomong sama Syekh Qadir, ya Abdul Qadir, Allah Qadir, wahai guru Abdul Qadir, apakah Allah Maha Mampu? Maka dijawab oleh Syekh Abdul Qadir, nah, Allah Qadir. Ini diam sejenak, kemudian tanya lagi muridnya, Syekh Abdul Qadir, Allah Qadir. Maka dijawab, nah, Allah Qadir. Wahai guru Syekh Abdul Qadir, apakah Allah Mampu? Dia bilang, ya Allah Mampu. Kemudian tanya lagi yang ketiga, ya Syekh Abdul Qadir, Allah Qadir, apakah Allah mampu? Nangis saja ketika nangis tersungguh-sungguh, betul-betul sungguhkan nangisnya Syekh Abdul Qadir. Selesai, mulai rendah nangisnya didatangi oleh muridnya yang lain. Baik guru, kenapa? Jadi
orang ini seperti dirimu? Apakah Allah mampu? Maka aku jawab, iya, Allah mampu. Kemudian pertanyaannya ketika dia tanya, wasyamsu qadir, apakah Allah mampu menjadikan dirimu seperti dirinya? Dalam keadaan mampu seperti itu, tidak dapat taufik dari Allah. Maka aku takut dan menangis sesungguhnya karena Allah Maha Mampu. Nah, ini isyarat ibarat hikmah bahwasanya taufik dari Allah. Jangan pernah sombong atas perbuatan taat kita, karena semuanya pilihan hidayah yang cuma-cuma diberi oleh Allah karena belas kasih rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan selalu ada pada diri kita dan keluarga kita dan orang-orang yang kita cinta, sehingga selalu istiqomah sampai husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana faj'al musliman ghayra husnul khitami wa'tina ma qad sa'alna min ataya al-jisam wa bil arwah minna bi khairil anami wa bil mukhtarana min salatin wa salamin wa sallallahu alaihi wa sallam ala Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.